Disinilah mulai bermunculan para pengusaha es teh, mulai dari pinggiran sampai yang kekinian juga ada tuh. Salah satunya yang lagi viral di Bandung, ini nih bos. Halo bos, selamat datang di kedai es teh milik saya nih. Namanya kedai es teh Tali Pinggir. Di sini es teh dijual dan harga 2.000 loh. Nggak percaya 2.000? Ayo kita lihat yuk. This is it, kedai es teh yang lagi hits di Bandung. Lihat yang beli nggak pernah sepi. Meskipun konsepnya kedai, yang dijual di sini tetap es teh plastikan loh, kayak yang dijual di warung-warung ya bos. Harganya super terjangkau, start from 2000-an. Wah, konsepnya jadul tapi dibalut dengan tampilan modern. Di sini pembeli bisa melihat proses pembuatan es teh langsung. Harga boleh recehan, tapi kualitas teh yang diracik nggak sembarangan bos. Nah inilah di dalam kedai saya, yang mana kedainya itu menjual berbagai teh. Salah satunya teh ini. Ini teh dari lokal Jawa Barat. Saya blend dengan beberapa teh yang dari Jawa Tengah. Wanginya sepet enak banget. Dan di sini dibikinnya live secara langsung ya. Nah ini teh yang baru diracik. Wanginya enak banget. Nah dari sini kita baru ke proses dikasih gula. Gulanya pun kita kasih gula lokal juga. Jadi semuanya kita menggunakan produk lokal. Bos Dino bahkan butuh waktu sampai berbulan-bulan sampai dapat rasa teh yang dia inginkan. Kalau kata penggemar teh, rasanya was gitu, wangi sepet, legi, dan kental. Karena hasil racikan sendiri, nggak ada teh yang rasanya sama persis kayak buatan Bos Dino ini. Kalau pengen nyobain, ya harus beli di sini ya bos. Bos Dino bukan pemain baru di bidang teh. Tahun 2016 dulu ada minuman Thai tea gocengan, Bos Dino ini sempat terlibat di bisnis Thai tea versi murah itu tuh. Tapi gara-gara efek pandemi, omset Thai tea miliknya drop abis karena target utamanya adalah anak kuliahan. Kalau mahasiswa pada kuliah di rumah, ya jelas nggak ada yang beli. Apalagi teh yang digunakan dulu kan teh import ya bos, harganya jadi melambung tinggi karena efek pandemi. Gak mau meratapi kesedihan, Bos Dino bangkit secara perlahan. Semua kan tahu ya, masuk masa pandemi kan, semua usaha pasti pada turun. Nah saya juga sama, usaha yang sebelumnya turun sih. Nah saya mikir, apalagi nih kira-kira yang bisa saya bikin untuk bisa bangkit dari keterpurukan si pandemi ini. Nah salah satunya saya punya ide itu yaitu bikin es teh Tali Pinggir. Kenapa es teh Tali Pinggir? Karena satu yang uniknya itu kita menjual es teh gitu kan. Es teh itu kan di masyarakat sangat familiar ya. Dia tidak segmented gitu. Bener banget, es teh itu minuman segala usia. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua pasti suka banget sama yang namanya es teh. Bener nggak bos? Dari histori inilah Bos Dino punya tekad yang kuat kalau bisnis es teh miliknya bisa laku di pasaran. Apalagi belum banyak nih orang yang menjual racikan teh dengan konsep kedai kekinian seperti ini. Potensi pasarnya jelas sangat besar loh, tinggal diberi sentuhan unik seperti ikatan tali pinggir kayak gini, es teh milik Bos Dino langsung viral di sosial media. Kalau mau surfing produk itu harus whole package ya. Itu yang pertama, produk pasti enak. Yang kedua tuh tempat, karena orang juga akan mau singgah ketika tempatnya itu unik. Yang ketiga, medsosnya juga harus bagus gitu. Namanya bisnis atau usaha ya bos, meski produknya biasa aja, kalau diberi sentuhan kreatif pasti bisa nambah daya tarik pembeli. Rasanya enak, harganya murah, plus tempat yang estetik. Emang jadi paket yang komplit yang menarik para konten kreator datang ke sini. Kalau udah kayak gini sih, nggak usah keluar modal buat bayar promo lagi ya. Tahu udah dipromoin gratis tuh sama ahlinya. 2.000 tuh dapat nggak sih gitu ya? Sebenarnya dapat aja sih, karena ya pasti sebelumnya kita jual tuh kan ada namanya riset dulu HPP ya. Nah, cuman mungkin tipis mungkin. Kita ngejarnya bukan suatu produk besar, tapi lebih ke kuantitas. Soalnya dengan orang datang 2.000, itu mungkin dia bisa beli yang lainnya gitu. Kayak pemancingnya gitu yang 2.000 itu. Jadi gini bos, meskipun viral dengan es teh 2000-an, di kedai Bos Dino ini masih banyak varian rasa dengan harga yang berbeda. Seperti es teh manis jumbo, es teh manis lemon, es teh tarik, es coklat teh hijau, dan es teh susu gula aren yang harganya bisa mencapai Rp10.000. Jadi bisa dibilang nih, es teh 2000-an itu cuma sebagai salah satu strategi marketingnya Bos Dino untuk menarik pembeli.
Karena dengan harga 2.000 semua orang bisa beli ya bos. Kalau udah datang dan beli biasanya kan ada rasa pengen coba lagi tuh, apalagi kalau rasanya enak. Disinilah tugas pengusaha untuk mempromosikan varian menu yang lain sehingga pembeli bisa beli es teh dengan harga yang lebih tinggi. Dari sini keuntungan yang didapat pastinya jadi lebih besar ya bos. Saat ini Bos Dino sudah punya 5 kedai, tiap kedai omset per hari sekitar 2 sampai 2,5 juta rupiah. Jadi bisa bos hitung sendiri ya berapa cuan yang didapat Bos Dino per harinya. Berbisnis di masa pandemi, pemilihan lokasi jadi faktor utama nih bos. Kalau hanya mengincar market tertentu, misalnya anak sekolah, kuliah, atau perkantoran, ya harus siap-siap sepi selama pandemi belum berakhir. Jadi ada baiknya mulai sekarang kalian incar lokasi yang dekat pemukiman nih, sehingga apapun kondisinya orang masih bisa jajan ke tempat jualan. Cari bisnis jangan susah-susah. Bisa aja itu dari lingkungan sekitar, asal kita bisa baca peluangnya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan oleh sekarang. Yang penting cuan bos. Apa sih yang suka bikin ragu memulai bisnis? Nggak punya modal gede? Atau karena nggak punya tempat untuk produksi barang? Kita belajar yuk dari pengalaman Bos Yolanda, masih muda tapi udah punya bisnis salad buah yang cabangnya di mana-mana. Mulainya dengan modal Rp200.000 dan cuma dari kamar kos. Jangan salah bos, bisnis kecil-kecilan kalau ditekunin terus juga bisa banjir cuan loh. Nungguin sampai punya modal gede, yang ada nggak jalan-jalan kali bisnisnya. Halo bos, selamat datang di Saladnyo. Saya Yolanda Agatha. Ayo kita main ke store Saladnyo. Dari modal Rp200.000 perak, sekarang Bos Yola udah punya 31 outlet dessert salad buah yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa termasuk di Jakarta nih. Yuk kita mampir ke outlet terbarunya di Jalan Mampang Perapatan 8, Jakarta Selatan. Outlet terbarunya ini merupakan salah satu dari 2 outletnya yang menggunakan sistem franchise nih. Meskipun sistemnya franchise, outlet ini dikelola dengan baik oleh manajemennya Bos Yolanda. Bahkan sampai didatangkan trainer khusus yang dari kantor pusat di Jogja untuk memberikan arahan pada karyawan baru di sini. Agak ribet sih ya bos, tapi demi menjaga kualitas supaya sama dengan outlet lainnya, ya harus berani repot. Punya bisnis sukses di usia muda, pasti keluarganya tajir melintir nih. Ternyata nggak gitu bos. Sejak remaja, Bos Yolanda justru banting tulang untuk membiayai sekolahnya sendiri. Sebelum Saladnyo sendiri, aku udah coba beberapa bisnis tapi gagal. Cuman kenapa aku selalu pengen coba bisnis sih? Karena itu waktu itu keadaannya terpaksa. Waktu itu orang tua aku bangkrut dan aku harus hidup sendiri di kelas 1 SMA. Sampai lulus sekolah aku harus cari uang buat biayain sekolah aku. Gitu juga waktu aku kuliah, nggak sengaja waktu itu karena ketemu kampus yang murah di Jogja, akhirnya aku datang cuma bawa 1 koper terus tinggal di kosan biasa, nggak punya kendaraan sama sekali. Nah di situ juga aku harus sambil kerja. Perekonomian keluarganya yang bangkrut justru nggak bikin Bos Yolanda terpuruk. Semua pengen dicoba demi menyambung hidup, bahkan Bos Yola pernah kepengen kerja sebagai driver taksi online loh. Tapi karena pengajuan kredit mobilnya nggak diterima oleh pihak leasing, Bos Yola akhirnya gagal deh jadi driver taksi online. Kan kalau satu sisi kan teman-teman aku hidupnya kayak pada mudah banget kan. Aku kayak ngerasa lebih ke aku mau cari duit aja susah banget. Karena posisi orang habis bangkrut itu tuh sakitnya karena dia punya pembanding gitu, ngerti nggak? Kalau orang lahir di hidupnya A, dia tetap di hidup A walaupun mungkin lebih sulit dari kita. Tapi dia nggak punya pembanding, ya hidup dia gitu, dia nggak pernah ngerasain mungkin kan. Tapi posisi kalau orang udah pernah tinggi, dia jatuh, dia kan punya bayangan di atas tuh enak. Siapa sangka ya bos, dari pengajuan kredit mobil yang ditolak, Bos Yolanda malah bisa beli mobil cash berkat bisnis salad buahnya. Tinggal tunjuk aja mau yang mana nih. Ide bisnis salad buah ternyata juga simple banget nih bos. Cuma gara-gara pengen salad buah, tahun 2018 di lingkungan tempat tinggalnya tuh nggak ada salad buah yang ready stock. Mendingan bikin sendiri aja deh di kosan, lebih irit juga kan? Jadi salad itu aku mulai waktu aku lagi kuliah di Jogja. Nah terus aku lagi iseng-iseng pengen makan salad, tapi waktu itu yang jualan tuh nggak ada yang ready stock. Akhirnya aku bikin, pas aku bikin, aku storyin di Instagram sama di WhatsApp. Ternyata temen-temenku responnya pada bagus, pengen cobain. Nah dari situ aku baru ngerasa harus peka kalau tahu ini tuh peluang gitu. Gak nyangka postingan iseng justru memancing cuan dari teman-temannya. Salad buah buatan Bos Yolanda mulai dikenal dari mulut ke mulut dan disukai banyak orang. Kalau udah gini nih emang bikin semangat ya bos. Akhirnya Bos Yolanda mulai memperluas jaringan pemasarannya melalui jasa food delivery online.
Lama-lama kok makin banyak yang pesen tuh. Bahkan kamar kosnya yang sempit sudah nggak bisa menampung stok salad. Bos Yolanda pun menyewa satu kamar kos lagi khusus untuk tempat produksi salad buahnya. Dan ini menjadi titik penjemputan orderan delivery. Aku packing di kosan, terus aku anterin ke customerku satu-satu. Gitu sih. Jadi aku pasang ojek online juga di titiknya di kamar kosan aku. Jadi ketika ada order, ojek online-nya bener-bener ke kamar kos aku. Jadi bukan ke toko. Karena aku tahu kalau misalkan aku harus nunggu punya toko, itu nggak mungkin. Karena dulu kan kuliah aja sambil kerja buat hidup gitu. Ini namanya bisnis cerdas ya bos, nggak harus nunggu punya uang buat nyewa toko. Bos Yolanda justru memanfaatkan tempat yang ada aja. Dari cuan yang didapat, usaha salad buah perlahan berkembang. Bahkan menjadi brand pelopor salad buah nomor 1 di Indonesia loh bos. Bos Yolanda mulai punya toko di Yogyakarta dan kini udah menyebar ke Solo, Semarang, Klaten, Bekasi, dan Jakarta. Tapi ya bos, namanya juga bisnis, meskipun mulainya dari nol bukan berarti tantangannya cuma di awal aja nih. Bisnis salad buah ini juga pernah kena rugi hingga ratusan juta rupiah gara-gara kenakalan karyawan. Mau dapat untung tapi kok nggak pakai cara halal sih? Please deh. Karena kita nggak pakai sistem dulunya, jadi ya mereka bisa jual tanpa nota kayak gitu. Mereka jual tanpa nota, keuntungannya buat sendiri pernah. Misalnya ditipu supplier juga pernah. Memang ya bos, sebagai pengusaha kudu banyak belajar mulai dari pembukuan keuangan, skill leadership, marketing, dan sebagainya. Supaya nggak ada lagi tuh kecurangan dari pihak yang mau cari keuntungan sendiri. Bos Yola udah banyak belajar dari kesalahan. Kini semua cabang udah menggunakan sistem khusus dalam penjualannya. Semua produk yang keluar di-tracking dan dipantau terus sehingga perputaran pemasukan dan pengeluaran dalam produksi dan penjualan salad di-manage dengan apik. Terus apa sih yang bikin para customer rela bolak-balik repeat order saladnya? Jadi penasaran nih. Terus juga kita selalu inovasi rasa. Jadi kita selalu keluarin rasa-rasa yang up to date juga gitu. Jadi biar orang nggak bosan atau topping-topping atau kayak kita selalu tanya ke customer yang kurang apa. Misalnya yang terbaru kita bikin ekstra gitu. Maksudnya ternyata ada customer yang suka buah spesifik. Misalnya sukanya sunkist. Jadi kita bikin ekstra buah sunkist ada, ekstra nata de coco-nya ada kayak gitu. Nah bos, belakangan ini tren makan buah makin berkembang di masyarakat. Ini juga jadi peluang buat saladnya. Apalagi kita baru aja ngalamin pandemi yang panjang ya bos, bikin masyarakat pada melek hidup sehat. Mulai dari memperbaiki gaya hidup hingga pola makan. Makanya nih di musim pandemi bisnis salad buah justru laris manis bos. Berkat makin banyak yang peminat salad buah, tahun ini Bos Yolanda makin pede untuk memperbanyak lagi outletnya. Targetnya sih mau bikin hingga 100 outlet. Wah gokil ya bos. By the way, jadi kepo banget nih, pengen tahu seberapa cuan sih bisnis salad buah ini bos? Cuan banget. Kalau dari usaha ini, sekarang puji Tuhan aku bisa beliin mama papaku rumah, beliin tanah, properti buat aku juga. Jadi udah punya masa depan yang lebih baik gitu. Finansialnya udah siap dibanding pas dulu keluarga kita bangkrut. Amazing ya bos, dari cuma modal 200.000 aja sekarang udah bisa bahagiain orang tua dan juga bahagiain diri sendiri tentunya. Jadi gimana bos, masih mikir-mikir mau ngeluarin budget berapa buat bikin bisnis? Bos, aku aja modalnya 200.000 bisa bikin usaha, kalian juga pasti bisa. Yang penting, cuan bos! Bisnis hewan ternak atau hewan peliharaan udah pasti banyak kompetitornya. Gimana kalau bisnis hewan yang dibenci banyak orang? Tikus, takut. Bukan tikus got yang hitam-hitam gitu ya bos, tapi tikus putih. Emang ada ya cuannya? Ada banget bos, kalau pinter-pinter nyari pasarnya. Peminatnya pemilik hewan reptil dan lembaga penelitian. Cuannya bisa sampai puluhan juta per bulan loh. Kacau nggak sih bos? Bisa-bisanya ya ada ide usaha out of the box kayak gini. Halo bos, saya dari Omah Tiput. Bersama saya Medi. Mungkin Anda belum percaya kalau bisnis tikus putih ini bisa mendapatkan cuan. Silahkan ikutin saya. Di tangan Bos Umaidi, ribuan tikus putih diternak dan dirawat, kemudian dijual tentunya dengan harga yang lumayan. Well, hari gini tuh emang kudu kreatif ya bos, di mana ada peluang di situ ada cuan. Anyway, usaha ini sudah ada sejak tahun 2020 lalu.
Ya ibarat bayi sih baru belajar jalan, tapi nyatanya prospek bisnis ini banyak dilirik dan mendapatkan konsumen tersendiri. Wih, mantap euy. Kalau tikus putih ini itu memang sekarang ini kan lagi booming pada piara reptil. Jadi mereka memang sangat membutuhkan sekali tikus putih untuk pakan. Lokasi ternaknya berada di perumahan Seraten Permai, Tuntang, Kabupaten Semarang. Namanya tikus kan identik sama hewan jorok ya bos. That's why awalnya diprotes warga setempat. Takutnya bikin lingkungan jadi bau nggak sedap gitu kan. Ini nih bos, pentingnya sosialisasi soal bisnis yang kita jalankan. Setelah diberi pengetahuan dan ilmu seputar dunia bisnis tikus putih, ternak ini bisa terus berjalan dan berkembang menjadi salah satu sumber cuan yang patut diacungi jempol. Jadi kita mulai dari awal itu memang tujuannya kita buka lapangan kerja baru. Ya memang awalnya sih dapat banyak cibiran ya, namanya tikus kok dipiara, apalagi di ternak kok kayaknya itu nggak masuk akal. Tapi lama-kelamaan kita udah jalan, ternyata sekarang mereka baru percaya, oh iya ternyata tikus dapat duit ya. Sekitar 2 tahun berjalan, saat ini setidaknya ada 400 indukan tikus putih. Dari indukan sebanyak itu bisa menghasilkan anakan tikus 1.200 ekor setiap harinya. Ada 2 jenis tikus putih, yaitu tikus putih red dan tikus putih mencit. Ukuran dan bentuk tubuh kedua jenis tikus ini udah beda ya bos. Tikus jenis rat atau ratus ukurannya lebih besar, sedangkan tikus putih jenis mencit ukurannya lebih kecil dengan berat badan cuma 30 gram saja. Kalau yang rat ini sekitarnya kisaran 120 gram ke atas. Harga mahal rat karena kan ukurannya lebih gede dan ini cepat pertumbuhannya daripada mencit. Kalau perawatan itu mudah mencit. Para pemesan tikus putih ini datang dari sejumlah kota di Jawa Tengah, bahkan mencakup Jabodetabek, bos. Bagian terpenting dari ternak tikus, proses kawin. Nggak perlu ngundang-ngundang tetangga kok, bos. Cukup satukan 1 jantan dengan 4 betina. Dari proses perkawinan lahirlah anak-anak tikus yang nantinya jadi sumber cuan. Jadi kita tetap dari awal, dari kita beli indukan, nanti dikawinkan. Terus kalau memang sekitar 20 hari itu kan kalau proses hamil. Jadi kita pindah satu-satu nanti sampai beranak itu sekitar 2 bulan. Setelah 2 minggu, tikus yang sudah hamil diisolasi dalam box khusus. Jangan disatuin sama tikus lain ya bos, ngerinya bakal berantem bahkan malah saling makan loh. Proses isolasi tikus putih yang hamil terus dilakukan sampai waktunya kelahiran. Untuk jenis tikus putih mencit, sekali beranak saja bisa mencapai 12 ekor bos. Wih, cuan lagi dong. Kalau mau menjalankan bisnis ternak tikus putih, kebersihan is a must, bos. Salah satunya penggantian alas yang terbuat dari sekam padi. Wajib diganti setidaknya seminggu sekali. Selain kita ganti sekam untuk menjaga kebersihan, kita semprot pakai obat anti kutu. Jadi mereka yang beli untuk pakan reptil itu tidak ragu-ragu lagi. Biar cuannya cepet dapat, bos. Sekam dipilih karena gampang menyerap kotoran. Sekam yang udah kotor masih bisa dimanfaatkan loh bos. Buangan sekam ini biasanya dikirim ke sejumlah petani setempat untuk dijadikan pupuk. For your info, tikus lebih menghabiskan waktu dengan tidur saat siang. Sedangkan saat malam hari, tikus berkegiatan. Terus kapan dong anak-anak tikus bisa dijual? Nggak pakai lama bos. Anakan tikus putih yang baru lahir sudah bisa dijual dengan harga Rp5.000. Bos, pada penasaran nggak sih kira-kira lokasi ini bisa menjual berapa ekor tikus putih tiap bulannya? Ya kalau kita per minggu kan keluarnya itu 500 ekor, kurang lebihnya itu yang bayar yang sudah tetap. Tapi yang eceran, yang harian itu ya ngambilnya paling kan 4-5 ekor, nggak tentu. Mantap, gurih banget nggak sih bos? Coba kita hitung yuk, kalau 1 minggu bisa terjual 500 ekor tikus putih dengan kisaran harga Rp12.000, berarti omset per bulan bisa mencapai Rp24 juta, bos. Tikus-tikus yang sudah dipesan selanjutnya dipisahkan dan dimasukkan dalam box khusus. Tambahkan sejumlah pakan biar tikus tetap hidup sampai tujuan. Tikus mampu bertahan selama 1 kali 24 jam bos. Biasanya konsumen tikus putih bisa datang langsung atau pesan via online. Gimana, tertarik dengan bisnis satu ini? Yoi bos, cuans are everywhere. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana mungkin punya usaha tapi kok nggak lazim dilakukan, jangan berkecil hati karena
memang semuanya berawal dari situ. Kalau kita usaha yang sudah biasa itu kan ya sudah lumrah lah. Tapi kalau yang nggak biasa tuh, yang nggak dilirik orang itu memang nggak banyak saingan dan nggak banyak yang meniru. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat dan kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting cuan. Gimana bos? Banyak yang bisa kita pelajari dari dunia perjuangan hari ini kan? Ada perubahan jam tayang Cuan Bos selama bulan Ramadan nih. Rabu sampai Jumat jam setengah 12 siang dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam setengah 1 siang. Catat ya, dan yang penting, Cuan Bos!